Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan masih setia menyimak channel kajian di Yayasan Pendidikan Islam Sabilul Khairat. Kita akan melanjutkan kajian singkat kita ini. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis puasa itu milikku, milik Allah, dan aku yang akan membalasnya. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Ya, ada 10 poin yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan pada pertemuan yang dulu kita sudah membahas sampai nomor 5 ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi apa penjelasan dari hadis yang tadi disebutkan. Ya, kita akan masuk ke poin yang nomor 6, tapi bagi Anda yang belum menyimak poin yang nomor 1 sampai nomor 5, maka tonton dulu video kami yang sebelumnya supaya nyambung ya. Kalau nggak nyambung nanti ya tidak akan utuh informasi dan ilmu yang didapatkan. Nah, asumsinya Anda sudah menyimak video penjelasan sebelumnya nomor 1 sampai nomor 5. Nah, sekarang kita akan membahas yang nomor 6. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk yang nomor 6 ini ya, apa maksud daripada puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya ya. Itu ada contekannya ya, nomor 5, nomor 4, nomor 3 yang kemarin sudah kita bahas. Lah yang nomor 6 ini mirip juga dengan nomor 5, di mana orang berpuasa itu sedang meninggalkan sifat-sifat kemanusiaannya. Nah, cuman kalau yang nomor 5 itu dinisbahkan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah maka yang nomor 6 ini dinisbahkan kepada sifat-sifat malaikat. Jadi orang berpuasa meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan kebutuhan-kebutuhan manusiawi yang lain, itu dia sedang meninggalkan sisi kemanusiaannya. Kalau yang nomor 5 dikatakan sedang berusaha mendekati atau meniru sifat-sifat Allah. Nah, maka kalau yang nomor 6 itu mirip dengan itu, cuman dinisbahkan kepada malaikat. Ya, karena malaikat juga tidak membutuhkan makan dan minum, tidak membutuhkan kebutuhan manusiawi. Nah, inilah juga sebenarnya mungkin sekalian saya sedikit tambahkan bahwa memang puasa itu ibadah yang unik ya. Puasa itu ibadah yang unik karena puasa itu, kalau rukun-rukun Islam yang lain itu kita diminta untuk melakukan sesuatu ya. Melakukan sesuatu. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, menunaikan haji. Tapi kalau puasa itu meninggalkan makan dan minum dan semua yang membatalkan. Kalau dalam bahasa usul fikih ini disebut dengan namanya tolabul kaffi. Kita diminta untuk meninggalkan. Kalau yang lain tadi itu kita disebut tolabul fi'li, diminta untuk mengerjakan. Nah, itu uniknya puasa gitu ya. Sehingga wajar kalau kemudian kita dikatakan sedang mencoba untuk meninggalkan sifat kemanusiaan kita, mencoba meniru sifat-sifat malaikat. Dan ini ada kaitannya dengan penjelasan hadis as-shaumu li tadi. Oke. Kemudian yang nomor 7 ya, orang yang melaksanakan puasa tidak memiliki bagian atau tidak diuntungkan secara manusiawi dari puasanya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Khattabi. Maksudnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jauzi,
puasa tidak akan menimbulkan pujian manusia. Sebab mestinya puasa itu tidak diketahui orang lain. Nah, kalau memang itu maksudnya, berarti ya kurang lebih sama dengan penjelasan yang nomor 1. Nah, silahkan nanti disimak di video sebelumnya tentang penjelasan dari hadis ini yang nomor 1. Ya walaupun sebenarnya gimana ya, kalau orang itu mau niat riak sih bisa-bisa aja gitu ya. Orang mau niat memamerkan itu ya bisa-bisa aja gitu. Artinya ya bilang-bilang atau update status atau ya apapun yang dia lakukan untuk memamerkan dia sedang puasa itu. Cuman maksudnya begini, sebagai sebuah perbuatan itu puasa itu tidak ada wujudnya. Nah, ini tadi kaitannya dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau sholat itu kan ada gerakannya, ada tata caranya, karena memang ada pekerjaannya. Ya, zakat itu memang ada besaran nilai, ada besaran harta yang dibayarkan gitu. Jadi memang bisa diperlihatkan. Haji apalagi, haji itu jangankan orang melakukan haji, baru daftar saja satu kampung sudah tahu gitu. Nah, tapi kalau puasa ini wujud perbuatannya nggak ada. Kenapa? Karena memang puasa ini tolabul kafi tadi itu. Kita diminta untuk meninggalkan gitu. Jadi kalau mau memamerkan puasa ya memang paling-paling ya paling-paling ya menceritakan saya ini sedang puasa. Tapi kan secara fisik nggak ada bedanya antara orang yang puasa dan yang tidak puasa gitu. Karena memang nggak ada pekerjaannya. Memang puasa itu lughatan al-imsak, secara bahasa adalah menahan diri gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Lanjut. Kemudian yang ke-8 ya. Ibadah puasa tidak pernah dipergunakan untuk sesembahan selain Allah. Mengingat selain Muslim juga mengagungkan sesembahan mereka dengan sembahyang, sujud, sedekah, zikir, dan lainnya. Makna yang ke-8 ini ada beberapa yang membantahnya, karena maksudnya begini. Jadi menurut penjelasan yang ke-8 ini, di dalam agama-agama lain itu tidak ada puasa. Kalau sholat, itu agama lain ada sholat juga. Ya, maksudnya sembahyang lah gitu ya. Entah bagaimana caranya. Kemudian juga kalau semacam sedekah, zakat, di agama lain juga ada. Ya, kemudian juga semacam zikir, mungkin di agama lain juga ada, entah seperti apa mantra-mantra atau apa gitu. Seperti ibadah haji juga barangkali di agama lain juga ada pemujaan-pemujaan terhadap yang artinya ada kemiripan-kemiripan secara fisik gitu. Tapi kalau puasa itu di agama lain nggak ada yang menggunakan. Nah, ini makanya disebutkan as-saumuli, puasa itu milikku. Itu. Nah, walaupun pendapat ini ada yang membantah ya, karena di beberapa agama lain ternyata ada juga semacam ritual seperti puasa ini. Yang jelas ini adalah salah satu penjelasan yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian yang ke-9 ya, maksudnya adalah puasa itu bukan merupakan amal penebus kezaliman. Kalau amal ibadah yang lain dilakukan itu bisa menghapus dosa-dosa. Jadi bakbo kalau bahasa Jawa itu. Orang banyak sholat, banyak dosa, ya sudah jadi impas gitu. Karena sholatnya menghapus dosanya gitu. Orang sedekah menghapus dosanya. Orang haji menghapus dosanya gitu ya. Tetapi kalau puasa itu pahalanya utuh. Dia tidak terkurangi untuk menebus kezaliman apapun. Ya. Ada hadis qudsi yang menyebutkan seperti ini, qala Allahu azza wa jalla, kullul amali kaffaratun illa as-sauma was-saumu li wa ana ajzi bihi. Jadi dari sini kita tahu ya, saudara-saudara sekalian, ternyata redaksi dari as-saumu li wa ana ajzi bihi itu banyak sekali hadisnya dengan berbagai konteks yang disebutkan. Nah, kalau di sini Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, seluruh amalan adalah kafarah, adalah penghapus dosa, kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad sesuai dengan
syarat muslim. Nah, makna yang kesembilan ini disandarkan pada pendapat Imam Sufyan ibnu Uyainah, meskipun tidak semua ulama sepakat dengan pendapat beliau, sebab ada hadis-hadis lain yang bertentangan dengan makna yang kesembilan ini. Ya memang kalau misalnya juga kita membaca hadis tentang puasa sunnah saja ya, puasa sunnah seperti puasa Arafah, puasa Asyura, itu saja kan disebutkan menghapuskan dosa-dosa yang setahun yang lewat gitu. Di hadis tentang Ramadan juga jelas, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, menghapus dosa-dosa yang sudah lewat. Jadi makanya makna yang ke-9 ini tidak semua ulama sepakat. Ya, tapi kita memang di sini tidak akan menyimpulkan mengambil kesepakatan, tapi kita menjelentrehkan itu, menguraikan semua pendapat yang berkaitan dengan hadis tema kita tadi. Terakhir yang ke-10, makna dari as-saumu li wa ana azibih itu adalah bahwa catatan pahala puasa ini dirahasiakan, bahkan di hadapan para malaikat. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, pemaknaan ini bersandar pada hadis yang tidak kuat dan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Ala kullin, yang jelas, saudara-saudara sekalian, itulah 10 makna yang bisa menjadi pengurai dari hadis as-saumu li wa ana azibihi, puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Ya, kita kalau dalam belajar itu tidak mesti kemudian akhirnya harus berarti yang benar yang mana, tidak perlu harus begitu. Tapi kita mengetahui semuanya, dan yang penting pengetahuan kita itu berdasar pada penjelasan ulama, itu sudah cukup bagi kita menjadi kekayaan wawasan. Tidak harus memaksakan diri milih dari 10 tadi mana yang paling tepat, mana yang paling ini. Kalau kita bisa mengetahui semuanya kan malah lebih fleksibel gitu ya. Baik, saya kira begitu. Mudah-mudahan rasa penasarannya terobati ya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.